Halo sahabatku, saya Asep Tresengka bersama Minyak Lawerko yang terus menjaga tradisi Nusantara. Kali ini kita membuat resep dari daerah Bangka, yaitu ikan lempah kuning. Kita akan menggunakan ikan bawal sebagai ikannya. Tapi tentunya kalian bisa mengganti dengan jenis ikan apa saja. Tapi di sini ada kombinasi pedas, asam, dan juga kombinasi gurih. Bagaimana cara buatnya? Kita bersama-sama. Untuk bumbu halus kita ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, dan nanas kita gunakan di sini. Kemudian kunyit, ada kebiri, kaldu jangur, garam, gula, terasi, dan asam jawa. Untuk bumbu kasarnya kita ada di sini ada serai, kemudian ada 2 macam cabai yang kita akan iris, dan kita gunakan tomat, kita bilang cherry tomato, ada galangal atau laos, dan cabai rawit utuh yang nanti kita akan gunakan. Dan di sini kita ada ikan. Saya menggunakan ikan bawal putih. Terus saya dapat size tidak kecil, jadi saya kasih ini bagus buat individual. Jadi kita bisa sajikan utuh. Dan tentunya kita menggunakan minyak Lawerko, minyak yang terpercaya di keluarga Nusantara. Pastikan kalian menggunakan ikan yang segar ya. Sini kita sudah bersihkan. Kalau bawal kalian hanya perlu membersihkan bagian insangnya dan isi perutnya saja ya. Ini kita keluarkan ya, kemudian bersihkan. Sudah seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat, kalau ikan yang bagus adalah kalau kalian pecet, dia akan segera naik. Kalau dia agak lama berarti dia sudah terlalu lama di freezer, ataupun juga biasanya sudah terendam dalam es terlalu lama. Jadi sudah seperti ini, kita siapkan. Kita akan berikan jeruk nipis ya, supaya dia fresh, menghilangkan bau amis juga. Jadi kita beri irisan sedikit dulu di ikannya ya, khususnya supaya dia lebih meresap juga nanti kalau kuahnya ya, bumbunya ke dalam ikannya juga. Jadi saya ambil kecil aja. Kalau kalian mau menggunakan yang file, kalian bisa menggunakan tuna, ikan tenggiri, ya, kakap, ya, juga bisa. Kalau yang besar, kalau bisa potong-potong menjadi beberapa bagian, jadi semacam kayak steak. Kalau kita bilang potongan steak. Ini kalau berikan jeruk nipis. Kadang-kadang di pasar juga kan bisa menemukan, atau supermarket kalian bisa menemukan bawal yang sedikit lebih besar. Ini untuk resep ini kita pastikan beratnya sekitar maksimal 500 gram untuk bumbunya ya. Jadi ini totalnya sekitar 500 gram untuk 3 ya kecil. Ini kita siapkan sejenak sembari kita menyiapkan bumbu-bumbu yang lainnya. Ini mungkin kita iris dulu. Ini nanti yang untuk kita sebagai hiasan ya. Ini kita sebut bumbu kasar ya. Jadi bumbu ini tidak dihaluskan. Bawang hanya kita perlu potong 2 saja. Kalau kalian tidak punya cherry, kalian bisa menggunakan tomat biasa, kalian potong dadu. Untuk serai, kalian lepas saja. Kita coba serai dan laos sekitar kurang lebih 3 cm ya kalau kita ambil. Ini kalian leprak lihat aja, tadi sudah dikeprakkan ulenan ya, ulekas. Yang lainnya kita akan blender. Nanas kita akan potong-potong dulu. Sini menurut jika pakainya separuh ya. Ini nanas padu. Kalau kalian mau ada nanas yang lain juga bisa ya. Tuh, sesuai apa ya available yang di tempat kalian. Yang lainnya kita tinggal potong-potong saja. Ini tidak perlu kalian buang biji. Kalau kalian mau buang biji juga boleh. Kemudian bawang merah kita potong-potong sedikit. Kita akan blender atau kalian bisa ulek ya.
Jadi kita potong sedikit dari kecil untuk membantu supaya dada kalian awet. Jadi biasanya kita membantu supaya dipotong lebih kecil. Kalau bawang merah, bawang putih cukup seperti ini. Tapi kalau jahe atau laos, sebaiknya kita potong lebih kecil lagi ya, supaya dia tidak bekerja terlalu keras. Ya, untuk kulitnya tinggal kalian bakar, kemudian kupas, kemudian sini kemiri kalau sudah sangrai, tinggal ditambah blender. Secukupnya rambut dan itu saja. Terasi juga masuk ke bumbu halus, tapi kita masukkan nanti karena ini sudah sangrai dan sudah saya sudah cicah halus, jadinya tidak perlu di blender lagi. Air asam sudah kita berikan air hangat. Dapat segar-segarnya ya. Kemudian kalian bisa jumlahnya bisa disesuaikan untuk tingkat keasaman yang kalian inginkan. Jadi kita mau aja asam dan manis dari nanasnya. Oke, sekarang kita akan blender. Ini kita blender lagi sedikit ya, sampai dia sedikit lebih halus. Oke, seperti ini. Kalusannya sudah seperti ini, kemudian kita akan tumis sebentar ya. Jadi untuk lepak kuning ini tidak perlu kita tumis terlalu lama ya. Kita tumis. Kira-kira boleh pakaikan minyak bawang pemanisnya. Kita tumis ke arah. Boleh masukkan parsinya. Benar-benar saya cook supaya kita dan masukkan saus. Sudah halus, minyak keluar, dan air. Kita bisa tambahkan asam. Siapkan berdiri dulu dan kita siapkan nanas dan bumbu kasarnya. Kalau nanti pada saat karena ikan ini ada tepat sekali untuk kematangannya ya, mungkin 6-7 menit, paling lama 10 menit ini sudah matang. Jangan sampai terlalu matang sekali. Kalau terakhir kita mau biasanya kan kalau ikannya tebal mungkin aku sedikit lebih panjang, tapi kalau ikan pasti cukup cepat. Jadi pastikan sudah untuk bumbunya sudah seasoningnya sudah pas, baru kita masukkan ikannya. Ini kita masukkan cabenya, tomat paling tepat ya, jadi tomat ambil aja.
pedasnya enak. Jadi untuk pedasan juga bisa kalian sesuaikan. Tadi ada penambahan 3 cabai rawit dalam bumbu halus. Kalau kalian dalam pedas, cabai rawitnya semua di luar. Jadi yang mau aja bisa tinggal kasih pencet. Ini saya masukkan dulu separuhnya karena kita perlu rasanya ya. Sebagian lagi kita nanti masukkan sama dengan ikan supaya dia masih kelihatan ganas. Kita biarkan mendidih, kemudian baru kita masukkannya ikan bawah. Sudah. Di asam mungkin saya akan tambahkan sedikit. Ikan dan hati supaya dia nggak hancur. Kita pastikan dia matang dengan sempurna. Dalam api kecil saja. Jadi tinggal balik sekali, 4 menit satu sisi, kemudian balik lagi, kemudian langsung sudah bisa kita sajikan. Kita tambahkan yang lain. Oke, sekarang kita tinggal presentasi, kan sudah matang. Nah, sudah selesai resep ikan lempah kuning kita kali ini. Kita menggunakan ikan bawal, ini khas dari Bangka. Nah, share resepnya, mudah-mudahan kalian bisa coba di rumah, mudah untuk dibuatnya. Dan tentunya kalian gunakan minyak kawa barkel yang selalu menjadi kepercayaan di keluarga Nusantara. Sampai jumpa di resep berikutnya.